Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semua yang mana sudah meluangkan waktunya untuk kesini dalam rangka untuk bimbingan konseling kelompok. Tentunya kita baru pertama kali nih melakukan kegiatan seperti ini. Oke, salah satu sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, silakan salah satu memimpin berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, Sehat. kegiatannya apa di rumah? Ini biasa bantu orang tua. Pasti ada kegiatan di rumah, di sekolah. Ada ekskul yang mungkin kalian ikuti akhir-akhir ini? Ada Pak. Dan dalam kegiatan ini banyak sekali kegiatan yang kalian lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Misalkan kegiatan itu bisa kalian lakukan secara seimbang. Ya, kita tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Benar ya? Kemudian untuk mencairkan suasana, ini kegiatan sepanang ya, kegiatan kalian mungkin bermuka takut dan lain sebagainya. Kita akan melaksanakan ice breaking. Ice breaking ya. Ini apa untuk mencairkan suasana kita agar lebih rileks, lebih santai. Apa ice breakingnya? Tepuk-tepuk aja Pak. Tepuk-tepuk aja ya. Iya. Saya awali, kalian ikuti. Oke. Tepuk 1, konsentrasi ya. Berarti nanti 2, 3 dan seterusnya kalian ikuti dengan gerakan yang sama dengan apa yang saya ucapkan. Paham? Tepuk 2, tepuk 3. Oke, semua sudah. Fokus di sini ya, untuk membuat kita lebih semangat lagi. Ada satu tepuk lagi yang biasanya bisa menambah kita dalam lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan ini. Namanya apa? Saya tahu? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Silakan. Tepuk semangat. 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 Tolet-tolet, asik tolet-tolet. Oke, terima kasih atas semangat yang kalian berikan pada pagi hari ini. Oke, untuk itu kita lanjut ke tahap berikutnya adalah saya ingin menjelaskan apa itu tujuan dari konseling kelompok. Ada yang tidak tahu? Konseling kelompok itu apa toh? Belum tahu Pak. Tahu, ada yang tahu? Belum tahu Pak. Mungkin ada yang mau berpendapat. Kira-kira kalian saya kumpulkan ke sini tuh kenapa? Tahu? Tidak ada. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Nah, di sini tujuan dari konseling kelompok, di sini kita membahas tentang masalah-masalah yang kalian alami. Di mana masalah yang kalian alami ini beragam ya. Mungkin tidak sama satu dengan yang lain. Jadi nanti di sini kita akan membahas satu di antara mungkin 5 masalah yang berbeda. Kita pilih satu masalah yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Yang mana masalah itu adalah masalah yang urgent yang harus segera diselesaikan. Itu oke? Dan kita pada pagi hari ini adalah untuk menyelesaikan satu masalah dari teman kalian, salah satu dari teman kalian nanti akan saya suruh kalian untuk mengungkapkan masalah yang kalian alami saat ini. Kemudian kita tentukan masalah mana yang nantinya akan kita bahas pada pagi hari ini. Jelas? Saya ditanyakan. Jadi nanti kalian mengungkapkan masalah yang kalian alami sereal mungkin. Tidak usah merasa malu, tidak usah merasa khawatir dan lain sebagainya. Santai saja. Nanti dalam masalah itu kita bahas, kemudian kita selesaikan bareng. Oke. Dan di sini juga ada asas-asas yang harus kalian jaga.
seperti di awal tadi saya sudah mengatakan jangan merasa ragu, jangan merasa sungkan dan sebagainya, karena ada asas yang ada di sini. Yang pertama adalah asas apa? Kalian tahu dalam dunia konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir rahasia atau masalah yang kalian alami itu dibocorkan oleh teman-teman. Jadi ada asas rahasia yang harus kita jaga dalam kegiatan ini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kalian sini datang secara sukarela, tidak ada paksaan dari saya maupun dari orang lain. Sukarela kalian di sini untuk menyelesaikan masalah yang kalian alami, agar masalah itu segera ketemu solusinya. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi nanti kalian harus terbuka dengan masalah-masalah yang kalian punyai. Jadi jangan malu mengungkapkan sesuatu masalah yang ada. Apa adanya aja diungkapkan. Siapa tahu nanti kita bisa memberikan solusi dari masalah yang kalian alami. Yang terakhir adalah asas keterbukaan. Yang keempat ada membuat kesepakatan kontrak. Kontrak konseling hari ini yang kita buat berapa jam. Dalam pertemuan ini kita selesai berapa jam, atau berapa menit, atau durasi berapa jam, 30 menit, 30 menit cukup ya. Dalam pertemuan pada pagi hari ini kita sampai hanya di 30 menit untuk menyelesaikan satu masalah yang mungkin terpilih nanti. Sepakat 30 menit ya? Selanjutnya ada ikrar janji yang harus kalian ucapkan. Kita bersama-sama mengucapkan ikrar janji. Nanti saya bilang, kemudian kamu mengikuti ya, ikrar janji yang harus kalian tepati. Ingat ya, ditepati, bukan hanya diucapkan tetapi juga ditepati. Jangan hanya asal ngomong roh ya, tapi gua setelah lepas dari sini kamu ngomong masalah ini ke orang lain, jangan. Komitmen ya. Oke, diikuti. Saya berjanji akan merahasiakan apa yang kami bahas pada hari ini, dan saya tidak akan membicarakan aktivitas ini kepada orang lain. Oke, sudah siapa kalian untuk ke tahap selanjutnya? Siapa? Apakah ada mungkin pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya? Berarti ya, ada pengertian, ada manfaat, ada akses tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi ketiga itu harus kalian pahami benar-benar, kemudian kalian lakukan dengan sesungguhnya. Tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kalian tentunya punya masalah yang beragam. Mungkin satu dengan yang lain berbeda-beda permasalahan. Nanti silakan kalian ungkapkan dulu masalah yang kalian alami saat ini satu persatu. Masalah tidak harus sama ya, jangan harus sama, tetapi masalah yang benar-benar real kalian alami saat ini. Itu dari kamu ya. Masalah saya ada masalah dengan sampah. Kalau saya pun bilang Pak, saya sekarang masih saya dengan sebutan dosen, di mana saya merasa tidak nyaman dengan sebutan tersebut. Saya terbiasa mengikuti hal-hal yang salah Pak, karena terpaksa melakukan hal tersebut. Saya Pak, masalahnya saya alami saat ini, saya sering keceplosan Pak, berkata dengan tidak bagus pada teman-teman saya. Saya Pak, saya sering menjadi bahan ejekan teman Pak. Dari dulu saat di SD sampai sekarang masih saja diejek dengan menyebut saya dengan nama orang tua saya. Banyak sekali ya masalah yang ada pada diri kalian dan beragam ya. Beragam, sangat unik, sangat kompleks dan sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Karena banyak sekali
masalah yang ada pada diri kalian, kita tentukan saja masalahnya siapa yang nanti akan kita bahas. Kira-kira siapa? Masalahnya siapa? Dia saja Pak, dia saja. Kamu pilih siapa? Dan siapa? Dia saja Pak. Karena ada 1, 2, 3 anak yang mungkin merekomendasikan masalah. Ya, tentang apa tadi? Masalah kamu apa, Mbak? Tentang diejek dengan menyebut saya dengan nama orang tua saya. Diejek dengan menyebut atau memanggil nama dengan nama orang tua. Yang saya lihat pun banyak sekali ya, anak-anak di sini kebiasaannya seperti itu. Bukan hanya mungkin korbannya bukan hanya kamu saja, tetapi orang lain yang mungkin teman-teman kamu juga menjadi korban dengan hal yang sama. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa ya? Kenapa kok anak-anak itu merasa hal-hal tersebut sering dilakukan? Saya Pak, mungkin karena kita sudah terbiasa berkata seperti itu, kemudian menjadikan kita terbiasa dan menganggap apa yang kita ucapkan adalah suatu yang biasa. Mungkin sudah terbiasa dengan pola pikir ataupun perkataan seperti itu, sehingga mengakibatkan anak-anak itu tidak menyadari kalau apa yang diucapkan itu ternyata sifatnya berlebihan. Mungkin akan sulit Pak, karena baik di sekolah maupun di rumah kita memang sering berkata seperti itu. Sering berkata seperti itu karena kebiasaan tadi, baik di rumah maupun di sekolah, dan tidak ada orang yang mau mengingatkan. Di rumah terbiasa berkata itu, orang tua pun tidak mengingatkan. Di sekolah pun juga teman-teman tidak mengingatkan, sehingga menjadikan hal itu sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Ini ada lagi? Ya Pak, maksud kami hanya sekedar gurauan saja Pak. Sekedar gurauan, buku cek. Kita itu tidak bisa membedakan nih, kalian tidak bisa membedakan. Karena saya lihat banyak sekali anak-anak itu tidak bisa membedakan mana yang namanya bercanda dan mana yang namanya serius. Semua kalian anggap sama apa? Sama itu hanya bercandaan saja, tanpa melihat kondisi psikis dari siapa yang kalian ajak bercanda tersebut. Mau atau tidak, nyaman atau tidak, kalian juga harus tahu posisi yang orang yang kamu katai seperti itu. Ada lagi? Ya Pak, benar Pak, kita hanya bercanda dan tidak tahu kalau ucapan seperti itu termasuk pembulian. Coba bercanda tadi, segala sesuatu yang kita masih tidak tahu, sebenarnya tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau hal tersebut kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, maka apa yang tidak kita ketahui itu biasanya bersifat kesengajaan. Sengaja ngecek kancane atau ikut-ikutan temannya dalam melakukan hal seperti itu. Kemudian setelah kalian telaah, kemudian kalian rinci langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan sebagai upaya pengentasan. Setelah kalian rinci tadi, kalian telaah lagi nih, apa saja upaya kalian dalam melakukan pengentasan ini. Saya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah kebiasaan saya Pak. Berusaha mengubah kebiasaan yang dulu seperti apa diubah menjadi lebih baik. Karena tadi sudah tahu nih apa kesalahan kamu, kemudian kalian menyadari, kemudian kalian mau untuk merubah apa yang sudah kalian lakukan yang ternyata itu sebuah kesalahan. Ada lagi? Saya pun demikian Pak, ternyata apa yang saya lakukan itu adalah hal yang tidak benar. Ternyata apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak benar. Secara logika, kalau hal yang tidak benar itu harus dihindari. Kalian sudah tahu hal itu tidak benar, kedepannya seharusnya kalian tidak melakukan hal yang sama kepada teman kalian tersebut. Jadi, ya, yang kedua itu, komitmen dua itu bisa kalian gunakan semua ya, untuk semua orang yang ada di sini, mahasiswa yang ada di sini bisa kalian gunakan
A untuk menjadikan bahan renungan ataupun untuk memotivasi Mbak A kemudian jadi lebih baik lagi, tidak minder dan lain sebagainya. Apa saran kamu? Saya Pak, menurut saya abaikan saja apa yang kamu dengarkan itu. Abaikan saja. Jadi setiap perkataan orang itu ya ada baik dan ada tidaknya. Kalau baik itu didengarkan, kalau tidak abaikan saja. Jadi, jangan langsung diambil hati. Ada lagi? Saya telah diambil hati ya, karena mereka juga tidak tahu kalau hal yang mereka lakukan salah. Jangan diambil hati karena mungkin mereka tidak tahu kalau apa yang diucapkan itu adalah hal yang salah. Karena apa? Kebiasaan itu dari SD sudah terbiasa seperti itu, dari teman-teman juga seperti itu. Mereka menganggap hal itu merupakan hal yang wajar, yang biasa diucapkan kepada kamu. Itu nggih. Ada lagi? Kamu yang sabar ya kawan. Sabar ya. Oh ya sabar ya. Pertama yang sabar. Nanti solusinya kita akan katakan di sini kan. Ada lagi? Saya Pak, tetap semangat jangan sampai hari ini menjadikan kamu malas dalam sekolah. Tetap semangat, intinya tetap semangat. Apapun masalah yang kalian alami, entah itu masalah pribadi, keluarga dan lain sebagainya, tetap kita semangat. Jangan sampai masalah yang kalian hadapi saat ini menjadikan kalian malas sekolah, yang nantinya akan mengakibatkan apa? Putus sekolah, tidak mau sekolah hanya gara-gara dibully temannya. Ingat ya. Terus ada lagi? Terima kasih ya teman-teman sudah memberikan saran serta masukan. Kedepannya saya akan lebih sabar lagi. Ya. Untuk langkah selanjutnya, saya akan merencanakan perubahan perilaku kalian. Sediakah kalian? Ya. Langkah-langkahnya adalah dengan memberikan kontrak perilaku. Ada yang sudah tahu kontrak perilaku itu apa ya? Belum. Tahu nih. Adalah kesepakatan kalian bersama. Jadi nanti kalian bersama-sama akan menulis hal apa yang akan kalian lakukan setelah ini, hal baik apa atau perubahan apa yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan layanan ini. Kebiasaan buruk yang kalian lakukan di hari yang lalu, kalian mungkin akan berubah menjadi hal yang lebih baik di hari esoknya dengan membukukan sebuah pernyataan dan juga nantinya akan ada jangka waktu yang harus kalian perlukan untuk proses evaluasi. Paham? Sekarang saya suruh kalian untuk membuat dulu. Kira-kira rencana apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Rencana apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Kamu punya rencana apa? Jangan banyaknya 3 atau 2 atau 1. Kemudian setelah rencana kamu tulis, itu ada lagi. Bila telah berhasil, maka saya akan mendapatkan atau merasa apa? Merasa senang, atau merasa bangga, atau merasa apa? Ya. Kemudian yang terakhir, kontrak ini akan berakhir berapa hari setelah layanan ini diberikan. Konsepnya sudah dipahami dulu, dibaca lagi. Konsepnya sudah. Coba dibacakan, kamu mau apa? Aku bersedia untuk tidak memanggil teman dengan nama lain. Bersedia untuk mengurangi kebiasaan bercandaan saya. 3. Berkata dengan baik dan sopan kepada teman. Berikutnya, bila telah berhasil, maka saya akan mendapatkan atau merasa senang dan bangga akan perubahan yang saya alami. senang dan bangga perubahan yang dialami. Kalau kamu mau kedepannya mau merencanakan apa? Yang pertama, berupaya untuk menjaga perasaan teman. Yang kedua, bersedia
belajar tidak mengambil teman dengan nama orang lain. Oke, bagus. Ya, nah, kamu mau apa? Yang pertama, saya bersedia untuk mengurangi kebiasaan bercanda saya. Kedua, bersedia untuk tidak memanggil teman dengan nama lain. Kamu? Yang pertama, saya akan berkata dengan baik dan sopan kepada teman saya. Yang kedua, saya bersedia untuk mengurangi kebiasaan bercandanya. Sudah baik rencana kalian ke depan. Jadi kalian saling rencana kalian itu di kontrak perilaku yang ada ya. Saya sudah menyediakan lembar kontrak perilaku. Ini kalian tuliskan di sini dan nanti ditandatangani. Tulis saja. Akan ditulis disalin apa yang kalian rencanakan itu tadi. Nanti kalian merencanakan apa, kalian tulis, kemudian kalian tanda tangani, kemudian nanti akan saya setuju. Sudah selesai? Sudah, Pak. Setelah kalian membuat kesepakatan kontrak ini, artinya pertemuan kita sudah akhir, sudah selesai. Tapi sebelum saya menyelesaikan pertemuan ini, apa kesimpulan hasil dari masalah yang kita bahas pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa? Saya, Pak, ternyata apa yang selama ini saya ucapkan adalah keliru. Ternyata apa yang diucapkan adalah keliru. Ini ada lagi? Kebiasaan yang salah membuat saya secara tidak sengaja menyakiti hati teman saya. Tidak sengaja menyakiti hati dari teman kamu. Maka dalam berbicara harus hati-hati, jangan sampai terpaksa sae. Tapi harus dipikirkan dulu akibat dari perkataan kalian. Ya, ada lagi? Pak, kedepannya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jika dibicari sebelum melontarkan perkataan baik atau buruk. Ada lagi? Saya, Pak, Oke. bercanda yang tidak ada pada sini bisa membuat teman menjadi sakit hati. Ternyata bercanda yang keterlaluan itu menjadikan temanku menjadi sakit hati tanpa kalian sadari. Jadi diusahakan dalam bercanda kalian juga yang sewajarnya saja. Kemudian yang berikutnya, kesan dan pesan dalam kegiatan ini. Apa yang akan kalian sampaikan? Pesan dan pesan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Saya, Pak, setelah mengikuti layanan ini, saya menjadi lebih paham norma-norma sopan santun. Kita masih diterapkan sampai di kegiatan di masyarakat maupun dengan rekan-rekan satu kelas. Itu lagi. Saya, Pak, banyak sekali hal yang saya ketahui setelah mengikuti layanan ini. Ada manfaatnya gitu, ternyata layanan ini ternyata banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Ada lagi? Saya, Pak, Oke. saya merasa lega, Pak, sudah diberi masukan dari teman-teman. Kedepannya saya harap apa yang saya alami tidak dialami oleh teman lain. Harapannya semua sama gitu. Dalam kasus ini adalah kasus pembulian. Artinya kita harapkan semoga apa yang dialami siswa A tidak sampai dialami oleh siswa-siswa yang lainnya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya kesepakatan kontrak yang ada yang sudah kalian tanda tangani ini, kita atau kalian harus berupaya melakukan perubahan tersebut dengan sebenar-benarnya. Sanggup ya? Kalian sudah menulis, kalian harus melaksanakan hal tersebut secara benar dan baik. Sanggup? Sanggup. Sekarang yang terakhir, untuk Mbak A silakan mengisi angket kepuasan. Silakan diambil HP-nya, kemudian diisi angket kepuasan yang sudah saya kirim ke WA group ya. Linknya di Google Form. Cari Google Formnya dan diisi apa yang ada di situ. Tulis nama yang dijawab ya. Oke, sudah selesai. Akhirnya kegiatan ini sudah
sampai di penghujung waktu karena waktunya ini sudah 30 menit. Oke, maka kegiatan ini mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Silakan untuk kembali ke kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.